mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari hukum-hukum serta keutamaan dan kekhususan dari hari-hari dari hari Jumat, ya, maksudnya dari hari Jumat. Baik. Tentang keutamaan atau hukum dan keutamaan dari hari Jumat. Baik. Di mana hari-hari dalam sepekan itu kan dimaklum, ya. Kita berlalu 7 hari. Nah, dan dari 7 hari itu ada hari yang paling utama. Itulah yang dikenal dengan hari Jumat. Dan mungkin kita sudah tahu bahwasanya hari Jumat itu merupakan hari yang paling utama. Ya, masuk padanya malam Jumatnya. Maka perlu kita ketahui di sini sebagian dari hukum-hukum dan keutamaan serta kekhususan dari hari Jumat tersebut, agar kita mendapatkan berbagai macam manfaat, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang beramal dengan amalan yang dituntunkan dalam agama di hari dan di malam Jumatnya. Baik. Hadis yang kita akan baca pada malam hari ini adalah hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Baik. Dilihat situ di materi yang sudah dibagi. Ini antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Banyak hadis-hadis, ya, tentang masalah ini. Dan ada juga ayat Al-Quran Al-Karim di surah Al-Jum'ah yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan satu surah khusus di hari Jumat itu. Ya. Baik. Kita dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah ada terjemahan sudah kita terangkan, ya. Kata beliau, sebaik-baik hari yang terbit, yang matahari terbit padanya, yaitu hari Jumat. Padanya dicipta Adam alaihissalam, kemudian padanya dimasukkan ke dalam surga, padanya juga dikeluarkan darinya, ya. Dan tidak akan tegak hari kiamat, kata Allah, kecuali terjadi pada hari Jumat. Nah, kecuali terjadi pada hari Jumat. Baik, dalam hadis ini diterangkan kepada kita ada 5 keutamaan hari Jumat itu. Ya, hari yang Allah cipta Nabi Adam. Atau yang pertama, hari yang paling utama matahari terbit pada hari itu di dalam sepekan. Kemudian yang kedua, hari tatkala Allah mencipta Nabi Adam alaihissalam. Keutamaan yang ketiga, hari tatkala
Nabi Adam dimasukkan ke surga. Keutamaan yang keempat, hari tatkala beliau dikeluarkan dari surga juga di hari Jumat. Dan yang kelima adalah tidak tegaklah hari kiamat itu kecuali dia akan terjadi pada hari Jumat. Jadi kiamat itu akan terjadi di hari Jumat juga. Baik. Sebelum kita masuk dari pembahasan hadis ini, kita lihat dari biografi penulis atau biografi dari sahabat yang meriwayatkan dari hadis tersebut. Sudah kita terangkan sedikit dari biografi ringkas beliau, yaitu Abu Hurairah. Beliau namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, lahir 21 tahun sebelum hijrah Nabi SAW dan wafat itu di tahun ke-59 Hijriah. Nah, beliau sudah lahir ya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, 21 tahun yang lalunya begitu. Baik. Hanya beliau belum masuk Islam. Ini Abu Hurairah ya. Ya, beliau sahabat Rasulullah SAW. Ya, ahli hadis, ahli fikih. Nah, dan juga beliau dikenal dengan keilmuan yang sangat dalam. Ya. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Nah, dan berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi ketika itu. Nah, jadi beliau hanya mendapati Nabi itu sekitaran 3 tahun lebih saja, atau kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi belajarnya ringkas, dan beliau bisa mengalahkan dari para sahabat yang lain yang masuk Islam duluan ketika itu. Nah, dan beliau dikenal dengan kekuatan hafalan ya, yang sangat cepat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW juga beliau lebih menonjol lagi. Ya, bahkan diterangkan di situ ketika Nabi SAW sudah wafat, itu datang berguru kepada beliau banyak dari para sahabat dan para tabi'in. Ya, para tabi'in itu kan muridnya sahabat. Dan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala atau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu menghitung jumlah sahabat dan tabi'in ketika itu sekitaran 5.000 lebih. Ya, sekitaran 5.374. Bukan itu ya. Sekitaran itu jumlah hadis yang beliau hafal ya. Sekitaran 5.374 hadis. Nah, adapun jumlah sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau pada Abu Hurairah ini itu sekitaran 800 orang lebih. Ya. Itu yang dihitung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, dan beliau juga berguru kepada Ubay bin Ka'ab, menyetorkan Al-Quran Al-Karim kepada beliau, dan juga sebelumnya kepada Rasulullah SAW ketika itu, ya, mengambil dari bacaan Al-Quran Al-Karim. Ya. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau diamanahi menjadi gubernur di Bahrain. Tapi tidak lama ya, hanya sekitaran 40 tahun ke-40 Hijriah sampai 41 Hijriah. Hanya sekitaran 2 tahun saja. Setelah itu beliau ya pilih menetap di Madinah dan mengajar sampai beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Nah, ini Abu Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, itu dari nama beliau yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu menguatkan hal itu. Baik. Beliau punya 1 orang istri, 3 orang putra, dan 1 orang saudara kandung. Ya. Itu dari biografi ringkas Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi hadis ini yang kita baca tadi itu, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Ini datang dalam beberapa riwayat. Ya, ada riwayat yang lain kita bawakan di bawah situ. Diterangkan dalam riwayat yang lain
dari riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah juga, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fiha atau wa fihi ya ukhrija minha. Nah, wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Baik, ini mirip ya. Tapi ada riwayat yang lain mungkin bukan di sini ya. Tadi itu sama ya dengan riwayat di atas. Ada dikatakan di situ dia di hari Jumat juga itu Adam alaihissalam diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat juga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan itu diantara dari tambahan-tambahan riwayat ya. Jadi kalau digabungkan riwayatnya itu ada 7 keutamaan di sini. Ya. Jadi hari Jumat dia merupakan hari yang terbaik, matahari terbit pada hari itu. Pada hari itu dicipta Nabi Adam alaihissalam. Pada hari itu dimasukkan beliau ke surga. Pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari surga. Ya, ada saya kira sudah dimaklum ya. Nah, dari kisah yang masyhur dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tatkala beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di hari itu juga beliau diberi taubat oleh Allah di hari Jumat. Dan beliau diwafatkan juga di hari Jumat. Dan kiamat tidak akan tegak kecuali hanya terjadi di hari apa? Di hari Jumat. Baik. Jadi di sini makna global hadis menerangkan kepada kita ya tentang Nabi SAW, Rasulullah SAW itu mengkabarkan ya sebagian dari keutamaan hari Jumat ini ya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan hari Jumat ini di atas hari-hari yang lainnya ya, di atas hari-hari yang lain dalam sepekan ya. Adapun hari yang paling utama, yang paling terbaik dalam setahun itu hari Arafah. Itu hari apa? Arafah. Jadi kalau hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, itu keutamaan di atas keutamaan yang sangat apa? Banyak. Baik. Oke, ini diantara dari makna hadis secara global ya. Yang tadi sudah kita terangkan ada sekitaran 7 keutamaan di situ. Baik. Di bawah kita terangkan di situ ya, ada sekitaran 40 dari keutamaan hari Jumat ini. Ya, tadi sudah diterangkan ada 7 ya. Yang pertama kan diterangkan dari situ, dia merupakan sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Ya. Yang kedua, hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, hari dimasukkan Adam ke dalam surga. Yang keempat, hari dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Yang kelima, hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Yang keenam, hari diwafatkan Adam alaihissalam. Dan yang ketujuh tadi di hadis yang sudah kita baca dari 2 hadis itu, ya, hari ditegakkannya hari kiamat. Nah, kemudian diterangkan juga di riwayat-riwayat yang lain dari keutamaan hari Jumat ini, ya, dia merupakan hari yang padanya Allah itu menyelesaikan penciptaan makhluk. Nah, jadi makhluk dicipta oleh Allah, itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Nah, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Hari yang pertama hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan akhirnya adalah hari Jumat. Dipahami ya? Nah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Jadi dialah Allah yang telah mencipta langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dan hari yang terakhir itulah hari Jumat. Sudah sempurna di situ penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ke-9 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang disunahkan untuk membaca surah As-Sajdah, ya, dan surah Al-Insan pada salat subuh. Ya, di rakaat pertama itu kan di salat subuh seorang membaca surah As-Sajdah. Di rakaat kedua dia membaca surah apa? Al-Insan. Itu kalau mampu ya, bukan hal yang wajib.
Itu diterangkan dalam hadis-hadis. Dan dia perhatikan juga dari makmum yang hadir. Kalau makmumnya diperkirakan tidak mampu, maka jangan dia terapkan sunnah sehingga bisa memberatkan kaum muslimin yang salat di belakang. Baik. Kemudian keutamaan yang ke-10 dari keutamaan hari Jumat juga ini diterangkan di situ, kita bawakan. Dia merupakan hari terbaik salat subuh di dalam sepekan. Jadi salat subuh yang paling terbaik itulah salat subuh yang dilaksanakan atau yang dikerjakan di hari apa? Di hari Jumat. Karena dia merupakan hari yang paling terbaik. Jadi apapun amalan yang pada hari itu diamalkan, semuanya menjadi hari-hari yang atau semuanya menjadi amalan-amalan yang terbaik. Paham ya? Kemudian yang ke-11 dari keutamaan hari Jumat ini, dia merupakan hari yang disunahkan untuk membersihkan masjid, ya, mengharumkannya. Ini persiapan semuanya untuk salat Jumat. Ya. Kemudian yang ke-12 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang disunahkan untuk berbanyak salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diamalkan ya. Nah, kita ada hadis-hadis dalam masalah itu ya. Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Ya. Tapi saya ringkas saja karena waktu tidak cukup ya kalau kita terangkan semua dengan hadis-hadisnya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-13 di antara keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang disyariatkan seorang mandi seperti mandi janabah untuk menghadiri salat Jumat. Dan mandi ini ada selang pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan dia wajib, itu pendapat kebanyakan ulama. Dan ada yang mengatakan dia sunnah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, kalau dia mandi itu yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Kemudian yang ke-14 di antara dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang disunahkan untuk memakai wangi-wangian, bersiwak ya dalamnya ya. Nah, baik. Ini segera jelas dari persiapan seorang masuk untuk masuk ya salat Jumat. Dan yang ke-15 di antara keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang diwajibkan seorang itu menghadiri salat Jumat. Ini bagi laki-laki ya. Nah, maklumi. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Hai orang beriman, jika telah dipanggil untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian pada zikir ya, pada Allah. Nah, dengarkan khutbah, salat padanya, dan tinggalkanlah jual beli. Ya, itu bagi laki-laki ya. Yang ke-16 dari keutamaan juga, ini merupakan hari yang disunahkan untuk memakai pakaian yang baik, yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia punya kemampuan, dia cari pakaian yang paling baiknya dari pakaian-pakaian yang ada, dia pakai di hari Jumat. Itu di antara adab-adab ya. Yang ke-17 dari keutamaan, dia merupakan hari yang disunahkan bersegera menuju salat. Saya kan dikatakan fas'au ila dzikrillah. Yang ke-18, dia merupakan hari berjenjangnya pahala dalam menghadiri salat Jumat. Ya, ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah ya, riwayat Bukhari Muslim. Itu kan diterangkan, siapa yang datang di waktu yang pertama. Jadi hari Jumat itu kan punya, sebelum salat Jumat itu kan punya berapa waktu? 5 waktu. Datang di waktu yang pertama, seakan-akan dia menyembelih apa? Berkorban menyembelih unta. Kemudian kalau dia datang di waktu yang kedua, seakan-akan dia berkorban menyembelih sapi. Dia datang di waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkorban menyembelih kambing. Ya, datang di waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban menyembelih apa? Ayam. Ya, datang di waktu yang kelima, ya, seakan-akan dia berkorban dia bersedekah dengan apa? Telur. Ya. Kalau dia datang setelah imam sudah naik, maka tidak dianggap lagi di situ. Ya, ada pahala tapi sudah kurang. Itu bagi siapa yang datang sebelum apa? Khatib naik di atas mimbar. Jadi diperhatikan waktu-waktu tadi itu ya. Hitung aja misalnya dari waktu terbitnya matahari sampai adzan Jumat, itu dibagi 7 waktu di situ.
dibagi 5 ya. Tadi itu dibagi 5. Ya, mungkin anggaplah waktu yang pertama itu sekitaran mungkin jam 6 sampai jam 7. Itu bagi siapa yang mau datang ya. Duduk di masjid sampai adzan Jumat. Ya, waktu yang kedua mungkin dari jam 8 sampai mungkin dari jam 7 sampai jam 8 misalnya kan. Diurut saja begitu. Dan kita kebanyakannya itu datang sebelum khatib naik di mimbar. Ya, paling minimal kebanyakan manusia itu sekarang ini dia bersedekah dengan sebutir telur. Ya, itu waktu yang kadang kebanyakan. Bahkan ada juga yang tidak sampai bersedekah. Dia datang setelah khatib naik di atas mimbar. Tapi kalau dia mampu datang dari pagi hari, ya, itu seakan-akan dia tadi menyembeli unta, kemudian setelahnya dia menyembeli sapi, kambing, ayam, ya, diurut seperti itu ya, berjenjang amalan. Baik. Itu dari keutamaan yang ke berapa tadi? Yang ke 18. Yang ke 19 dari keutamaan juga, dia merupakan hari yang disunahkan bersedekah. Ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Ya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu dari pemahaman beliau di hari Jumat, beliau sengaja membawa memang uang atau apa yang bisa dibawa untuk dia bersedekah di jalan begitu. Itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik. Karena memang asalnya seperti itu. Dia merupakan hari yang paling terbaik matahari terbit di hari Jumat. Jadi seluruh amalan soleh diamalkan ketika itu yang paling terbaiknya. Termasuk padanya sedekah. Ya. Baik. Tapi jangan dikhususkan juga hari Jumat saja. Hari lain dia tidak bersedekah. Ya. Itu dari sisi keutamaan dilihat situ ya. Kemudian keutamaan yang ke-20 dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang malaikat turun khusus ya di pintu-pintu masjid untuk menulis siapa saja yang datang sebelum khatib naik di atas mimbar. Jadi ada malaikat ya yang berjaga di pintu masjid. Ya, setiap masjid ada malaikat. Mereka tulis semuanya orang-orang yang hadir sebelum khatib naik di atas mimbar. Jadi ketika mereka sudah melihat khatib sudah naik mimbar, maka mereka menutup bukunya dan mendengarkan khutbah. Jadi yang datang setelah khatib naik di mimbar itu tidak ditulis lagi oleh para malaikat. Ya, dia punya keutamaan tapi sudah kurang ya. Nah, itu diperhatikannya seperti itu, dijaga dari adab-adab. Baik. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang ke-21 sekarang ya. Dia merupakan hari yang disunahkan menyebut atau hari yang disunahkan seorang itu menyibukkan diri dengan salat, ya, zikir dan membaca Al-Qur'an. Ya, salat-salat sunnah maksudnya di sini ya, banyak yang bisa diamalkan. Ya, di hari Jumat itu. Apakah salat duhanya misalnya, salat wudunya. Ya, kalau dia ingin bertobat ya salat tobat juga 2 rakaat. Kalau dia ingin lakukan suatu perkara dia istikharah. Banyak salat ya yang bisa diamalkan dalam sehari semalam itu. Ya. Ya, banyak berzikir kepada Allah, apalagi zikir pagi petang ya. Itu dijaga setiap harinya. Terkhusus padanya hari Jumat. Dan dia perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi surah Al-Kahfi, nanti kita akan terangkan sedikit juga di bawah. Kemudian yang ke-22 dari keutamaan juga diterangkan di sini. Dia merupakan hari yang padanya berkumpul berbagai kelompok manusia untuk menghadiri salat. Jelas ya? Nah, itulah dikatakan dia Jumat karena berkumpul padanya banyak manusia di situ. Kemudian keutamaan yang ke-23 dari keutamaan hari Jumat, ya, dia merupakan hari pengampunan dosa ya, karena antara Jumat dengan Jumat yang lain itu ada penggugur dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukaffiratun idza jutanibatil kaba'ir. Jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian dari keutamaan yang ke-24 dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang disunahkan seorang membaca surah Al-Kahfi. Ya, dari malamnya itu juga ada hadis. Ya, di hari Jumatnya juga ada hadis tentang masalah itu ya. Ya, nanti dilihat dari hadis-hadis dalam masalah itu. Disunahkan membaca surah Al-Kahfi.
Kemudian dari keutamaan yang ke-25, dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang disunahkan seorang itu salat 2 rakaat sampai datangnya khatib. Ya, ada hadis dalam masalah ini ya. Salat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Sampai dia lihat khatib apa? Naik di atas mimbar. Yang ke-26 di antara dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang diperintah khusus untuk bersegera ya kepada salat atas orang-orang yang beriman. Jika telah terdengar apa? Adzan Jumat. Ini sudah kita baca tadi ayatnya ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang ke-27 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang diwajibkan diam saat khatib apa? Berkhutbah. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Dan idza qulta li sahibika ansit yaumil jum'ah wal imamu yakhthub ya faqad laghawta. Jika kamu berkata kepada saudaramu, diamlah, dan imam sedang berkhutbah di hari Jumat, maka engkau telah berbuat sia-sia. Ya. Diterangkan dalam riwayat yang lain kalau dia main-mainkan batu kerikil. Ya, di masa Nabi itu kan masjidnya belum ditehel ya, belum dikeramik. Itu ada tanah. Jadi yang main-main batu itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari hal yang sia-sia. Nah, dosa yang harusnya dia wajib untuk mendengarkan khatib. Kemudian di antara keutamaan juga dari hari Jumat ini, ya. Berapa sekarang? 28. Yang ke 28. Bukan 28 ya. Terlalu jauh itu. Yang ke 20. Oh, yang ke-8 sekarang ya. Tadi 7 ya. Yang ke-28 ini hari yang disunahkan seorang itu bersafar. Apa hari yang disunahkan seorang tidak bersafar? Ya. Bagi siapa yang wajib atasnya apa? Jumat. Itu kalau misalnya dia bisa pilih-pilih hari ya. Dia usahakan hari Jumat itu jangan dia bersafar. Kalau misalnya dia bisa pilih nanti hari Sabtu atau hari Ahad. Karena di situ ada keutamaan-keutamaan. Kapan dia musafir kadang dia tidak akan dapatkan keutamaan tersebut. Sebagian keutamaan akan gugur sama dia. Ya. Kemudian yang ke-9 dari keutamaan juga dari hari Jumat ini, hari yang padanya itu ada waktu doa yang mustajabah. Terkhusus di antara duduknya khatib sampai selesainya salat Jumat. Ya. Jadi khatibnya naik begitu, ada waktu doa yang mustajabah di situ. Hanya jangan dia berdoa ya ketika khatib sedang berkhutbah. Dia bisa berdoa mungkin antara 2 khutbah itu. Khatibnya duduk, bisa dia berdoa di situ sebentar ya. Ya, sampai selesainya apa salat Jumat. Dia berdoa di waktu salat. Itu merupakan waktu doa yang mustajabah, diterang dalam hadis-hadis. Atau dia pilih juga waktu-waktu doa yang mustajabah antara asar dan sampai sebelum salat maghrib. Semua ada hadis-hadis dalam masalah itu ya. Kita ringkas dari pembahasan. Kemudian dari keutamaan yang keberapa? Yang ke-30 dari keutamaan hari Jumat juga ini, dia merupakan hari yang disunahkan bagi imam membaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Ini kalau dia bisa mampu baca, dia hafal ya. Rakaat pertama surah Al-Jum'ah, rakaat kedua surah Al-Munafikun, ini berturut-turut ya di juz 28. Atau kalau tidak dia baca surah Al-A'la dan surah apa? Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Jadi Al-A'la rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat yang kedua. Ini sunnah hukumnya ya, dan dia jaharkan suaranya. Yang ke-31 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang padanya ada salat Jumat sebagai pengganti salat zuhur. Ya, ini dipahami ya. Kan dikatakan di ayat itu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Jika salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi itu sudah cukup. Tidak diperintah lagi salat zuhur 4 rakaat ya. Tidak. Jelas ya? Jadi Jumat itu sudah mengganti salat zuhur. Ya. Kemudian yang ke-32 dari keutamaan hari Jumat, yang merupakan hari yang padanya ada khutbah. Ya, ada khutbah Jumat. Segera dimaklumi ya. Tidak ada pada hari-hari yang lain. Yang ke-33 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari raya kaum muslimin yang Allah pilih untuk umat ini. Ya. Nah, tidak diperuntukkan untuk selain mereka. Ini kan sudah kita singgung juga sebagian ya. Jadi hari Jumat itu hari raya kita dalam sepekan. Dalam setahun ada hari raya juga kan, Idul Fitri dan Idul Adha.
Orang-orang Yahudi hari rayanya hari apa? Hah? Hari Sabtu. Kalau orang Nasrani hari Ahad. Jadi mereka disesatkan oleh Allah dari memilih hari besar. Mereka tidak pilih hari Jumat. Padahal itu merupakan hari yang paling utama. Ya, merupakan hari yang paling utama. Baik. Kemudian di antara juga dari keutamaan hari Jumat, ya. Yang keberapa sekarang? 34 ya. Dia merupakan hari yang dibenci. Seorang mengkhususkan puasa dan salat malam di malam harinya ya. Jadi kalau di puasa khusus hari Jumat tidak ada sebab, salat malam khusus itu dari hal yang apa? Yang makruh. Karena tidak ada hadis dalam masalah itu ya. Bahkan masuk dalam perkara bid'ah nanti. Jadi kalau dia ingin berpuasa, dia berpuasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian dari keutamaan yang ke-35 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan salah satu dari ciri husnul khatimah. Bagi siapa yang diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat ini. Ada hadis dalam masalah ini ya. Jadi jaga dari siksaan kubur. Itu kalau dia memang orang yang beriman ya. Ada ciri husnul khatimah di situ. Kemudian keutamaan yang ke-36 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang salat Jumat tidak boleh dijamak dengan salat asar. Ini diperhatikan bagi musafir kadang ya. Kadang di kapal-kapal itu tidak diperhatikan perkara ini. Jadi Nabi itu tidak pernah menjamak antara Jumat dengan apa? Dengan asar. Yang ada itu hanya apa? Zuhur dan asar. Ya. Terus kalau dia musafir di hari Jumat bagaimana dia? Hah? Ya, salat Jumat salat zuhur? Hah? Salat zuhur dijamak dengan asar. Ya, itu seperti itu sebenarnya ya. Bukan Jumat dijamak dengan apa? Dengan asar. Tidak ada Nabi seperti itu. Dalam satu hadis pun ya, tidak diterangkan oleh para ulama ada riwayat Nabi itu menjamak antara Jumat dan asar. Sampai di hari Arafah ketika beliau haji bertepatan dengan hari Jumat, beliau sudah salat Jumat. Ya, ketika wukuf di Arafah. Beliau salat zuhur saja dan asar di jamak ketika itu. Nah, jelas ya? Itu diperhatikannya, hanya kadang ini tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Baik. Kemudian dari keutamaan juga dari hari Jumat yang keberapa sekarang? 37 ya. Dia merupakan hari yang diharamkan jual beli setelah adzan Jumat ya. Ini sudah kita baca tadi hadis ayatnya ya. Nah, wadarul bai'. Ya. Jual belinya itu tidak syah menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Baik. Kemudian 38 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang ditutupnya hati bagi siapa yang sengaja tidak atau sengaja dia meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur. Itu ada hari dalam masalah itu ya. Diancam oleh Nabi SAW orang-orang yang tidak pergi salat Jumat. Dia sehat, mampu dia, tapi tidak pergi salat Jumat. Itu dari hal yang dikhawatirkan akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-39 dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang tidak ada salat rawatib di situ. Ya, khusus sebelum apa? Jumat. Yang ada itu salat rawatibnya setelah apa? Jumat saja. Ya. Baik. Kemudian yang ke-40 terakhir dari keutamaan hari Jumat, ini di akhirat nanti ya, diterangkan oleh para ulama. Dia merupakan hari untuk orang-orang yang beriman. Nah, akan bertambah kemuliaan mereka di akhirat pada hari Jumat tersebut. Pada hari Jumat. Bahkan di akhirat itu di surga itu ada pasar. Diterang dalam hadis ya. Ada pasar dikunjungi oleh orang-orang beriman ketika itu penduduk surga setiap hari Jumat pasarnya. Ya. Setiap hari apa? Jumat. Jadi ketika mereka pulang dari pasar itu semakin bertambah kemuliaannya. Ya, semakin indah wajahnya. Itu diterangkan dalam hadis-hadis. Maka ini ringkas ya 40 keutamaan hari Jumat ya. Ini kita amalkan sedikit-sedikit ya. Kita jadikan sebagai bekal-bekal dalam kehidupan. Terakhir dari faedah hadis, kita bawakan di situ ada sekitaran 10 faedah dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu ya. Khairu yaumin talat alaihi syams yaumul jum'ah. Nah,
Yang pertama diterangkan kepada kita di sini keutamaan hari Jumat di atas hari-hari yang lain. Tadi sudah diterangkan ya. Dia merupakan hari yang paling utama, yang paling baik. Ya. Matahari terbit pada hari itu. Kemudian yang kedua dari hadis ini juga diterangkan kepada kita motivasi untuk memperbanyak amalan yang soleh di hari Jumat. Ya. Tapi amalan soleh yang ada tuntunannya ya, yang ada tuntunannya dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang ketiga dari keutamaan atau dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan perjalanan matahari mengelilingi bumi. Perhatikan tadi ya, dikatakan oleh Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syams. Hari yang paling baik matahari apa? Terbit. Berarti yang berjalan itu apa? Matahari atau bumi yang berputar? Hah? Matahari yang berputar. Begitu ya. Dia berjalan. Itu kan diterangkan di surah Yasin. Ya, wasyamsu tajri limustaqarrir laha. Dan matahari berjalan kata Allah pada porosnya. Bukan bumi ya. Ya, bukan bumi. Itu dari Allah langsung. Ya, yang membantah teori-teori orang-orang kafir itu. Yang mengatakan bumi yang berputar. Padahal tidak. Justru bumi itu yang tetap. Matahari apa? Yang berputar pada porosnya. Bulan juga berputar pada porosnya. Bintang-bintang juga seperti itu. Jelas ya? Itu dipahami ya? Nah. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedahnya penetapan sifat mencipta untuk Allah. Ya dikatakan tadi kan, fihi khuliqa atau fiha khuliqa Adam. Ya, pada hari ini atau pada hari itu Adam dicipta. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi yang pertama ya. Wa kana nabiyyan mukallama kata Allah. Atau kata Nabi SAW. Adam itu merupakan Nabi yang diajak bicara. Yang keenam dari faedah hadis penetapan adanya surga. Jelas ya. Fihi atau fiha udkhila al-jannah. Pada hari Jumat ini Allah masukkan Nabi Adam itu ke dalam surga. Yang ketujuh dari faedah hadis penetapan tempat Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi. Jadi beliau tempatnya di surga ya. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan dia di surga ma'wa. Di surga apa? Ma'wa. Kemudian yang kedelapan dari faedah hadis diterangkan kepada kita penetapan satu di antara nama hari kiamat. Ya, tadi kan dikatakan di situ apa? Wala taqumus sa'atu illa yaumul jum'ah. Ya. Dan tidak akan tegak hari kiamat. Dikatakan di as-sa'ah. Ini satu di antara hari nama hari kiamat ya. Ya. Jadi hari kiamat itu banyak nama-namanya diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis. Karena dikatakan as-sa'ah. Di juz 30 aja itu banyak sekali ya. Ya, karena dikatakan naba'ul azim. Ya. Berita yang besar. Karena dikatakan yaumul haqq. Ya, hari yang pasti terjadi kebenarannya. Ya, di surah An-Naziat tadi surah An-Naba ya. Di surah An-Naziat dia dikatakan apa? At-Tamatul Kubra. Ya. Di surah Abasa wa Tawalla dia dikatakan apa? As-Sakha. Ya. Di surah Al-Mutaffifin dia dikatakan liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang agung, yang besar. Hari tatkala manusia itu berdiri menghadap Allah pada yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Untuk menghadap Allah Rabbul alamin. Baik. Ada juga di ayat-ayat yang lainnya di surah, ada lagi di surah apa? At-Tariq. Ya, dikatakan yauma tubalas sarair. Hari ditampakkannya apa? Rahasia-rahasia. Di surah Al-Ghasyiyah dia dikatakan hari Al-Ghasyiyah yang melingkup manusia. Ya. Banyak lagi dari nama-nama hari kiamat. Ya, dikatakan Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ya. Nah, itu diantara dari nama-nama hari kiamat. Di juz yang di atasnya lagi banyak. Ya. Karena dia dikatakan Al-Waqi'ah, ya. Dikatakan At-Taghabun, ya. Dikatakan Al-Qiyamah. Itu diantara dari nama-nama hari kiamat. Kemudian diantara dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan ya, waktu terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu terjadi di hari apa? Di hari Jumat saja ya, bukan di hari yang lain. Antaranya tadi diterangkan 5 keutamaan dari hari apa? Hari Jumat.
Hari yang paling terbaik matahari terbit. Kemudian yang kedua tadi apa? Hari dimasukkannya Nabi Adam atau hari dicipta Nabi Adam, dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, dan dia merupakan hari yang tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari apa? Jumat. Tapi ini sekitar dari sebagiannya dari hukum-hukum dan keutamaan hari Jumat kita sudah terangkan tadi sekitar 40 dari diantara dari keutamaan itu. Itu bukan pembatasan ya. Mungkin kalau ada yang cari lagi masih ada lagi yang lain dari keutamaan hari Jumat tersebut. Baik. Ya, segera itu dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Masih ada waktu ya? Baik, silakan kalau ada yang kurang dipahami. Di Google Meet juga bisa bertanya lewat chat. Ya. Dari surat terangkan tadi 40 keutamaan. Di situ tidak ada keutamaan membaca surah apa? Surah Yasin. Tidak ada ya. Tidak ada hadis, tapi hadisnya lemah ya, tidak kuat. Ya, harusnya yang dibaca surah Al-Kahfi, bukan surah Yasin. Ya. Baik. Tidak ada masalah ya dia baca sedikit-sedikit. Yang penting masih di hari apa? Jumat atau malam Jumatnya. Baik. Tunggu ya, ada yang mengatakan. Ya, jadi kalau dia baca tadi masih di malam Jumat itu memang ada hadis khusus juga ya. Tidak ada masalah dia baca. Ya. Di hari Jumatnya juga tidak ada masalah dia lanjutkan. Hanya kalau mau lebih utamanya kan dia baca sekali duduk begitu, itu yang paling utama ya. Itu kan udah banyak. Al-Kahfi itu berapa lembar? 6 lembar kan? Iya, 6 lembar saja. Itu bisa dibaca setengah jam itu. Kalau dia baca lancar. Iya, tapi fokus ya, fokus. Jangan habis baca cerita lagi. Iya, baca baru ada lagi yang dikerja. Paham ya? Seperti itu. Baik. Ya segera itu mungkin ya. Ini sudah masuk waktu terakhir majelisnya. Nam suwan wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.